Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan yang baik ini kita mengkaji salah satu sabda Nabi yang perlu kita usahakan sebagai pedoman kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Nabi ngendika, ittaqin maharima takun abadan nas. Jagalah dirimu dari hal-hal yang haram agar kamu menjadi orang yang paling berbakti. Dalam kehidupan kita ini manusia butuh makan, minum yang halal. Tetapi walaupun barangnya halal, tetapi caranya mencari cara memperolehnya haram, maka juga menjadi haram. Oleh karena itu, barang siapa yang menjaga dirinya dalam mencari rezeki dengan cara yang baik, yang halal, maka hasilnya pun halal. Tapi sebaliknya, cara mencari rezeki dengan halal tapi kemudian digunakan yang haram, yang menjadi haram. Ini penting kita perhatikan. Ya bertani, ya berdagang hasilnya, tapi bukan untuk yang dituntunkan agama, maka menjadi haram. Oleh karena itu, orang yang bisa menjaga diri dari barang haram, baik cara mencarinya maupun cara menggunakannya, maka itu termasuk orang yang paling berbakti. Inilah yang pertama kali yang perlu kita perhatikan, yaitu panjenengan akan termasuk abadan nas. Orang yang paling berbakti adalah orang yang menjaga dirinya untuk selalu menjaga dirinya dalam makan dan minum, dalam berpakaian dan bertingkah yang halal, menjauhkan diri dari yang haram. Oleh karena apabila kita habis makan, banyak kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, berkatilah. Ya, kalau berkah itu artinya ziyadah khair, tambah kebaikan. Yang kedua, waradhu bima qasama Allah takun aghnan nas. Barang siapa yang puas atau ridho akan pemberian Allah, maka ia termasuk orang yang paling kaya. Wong sing nrimo iku sing sugih. Jadi berapapun penghasilannya tapi dia nrimo, itu termasuk aghnan nas. Orang yang paling kaya, orang yang sugih. Jadi orang yang terima atau waradho, ridho dari qasam Allah, pembagian dari Allah, dia selalu mensyukuri. Oleh karena itu, betapapun yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi toh ternyata kok hasilnya cuma sedikit, padahal kita sudah berusaha, maka kalau panjenengan nerimo, mensyukuri, maka itu termasuk aghnan nas, termasuk wong sugih. Jadi menerima ing pandum itu termasuk orang yang aghnan nas. Oleh karena itu kita dibimbing agar supaya termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Panjenengan namun kesupen habis sholat matur dan nyuwun dhateng Gusti Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diriku agar senantiasa zikir, ingat padamu, dan selalu bersyukur dan bagusnya ibadahku. Ini penting untuk jadi orang terima, artinya kita tidak merinan, dan itu kan termasuk orang yang paling kaya. Kemudian yang ketiga, wa ahsin ila jarika,
Wa ahsin ila jarika takun mukminan. Berbuat baiklah dengan tetanggamu. Baik tetanggamu itu sama-sama muslim atau tidak, dimanapun kita berada pasti punya tetangga. Kalau kamu berbuat dengan tetangga, maka kamu akan menjadi orang yang dipercaya dan orang yang aman. Jadi kalau dengan tetangga kita, walaupun kita pergi, setelah tidak langsung tetangga itu ikut menjaga. Kalau ada tamu dan sebagainya, maka tetangga itu bisa mengamankan. Wa ahsin ila jarika takun mukminan. Jadi kalau tetangga kita bukan sama-sama Islam, tetap punya hak satu, hak tetangga. Tetapi tetangga itu kalau sama-sama Muslim, maka punya dua hak, hak tetangga dan hak saudara Muslim. Kalau delalah ya Muslim, ya saudara atau masih keluarga, maka punya tiga hak, hak tetangga, hak saudara Muslim, dan kerabat atau keluarga. Ini karena itu wa ahsin ila jarika, karena itu dimanapun orang beriman beramal. Pernah suatu saat ada kisah orang yang beriman itu sepuh, rumahnya itu tingkat yang kemudian di atasnya itu bukan orang Islam, agama lain. Lah orang yang di bawahnya itu orang Islam tapi beriman betul. Nilalahnya kamar mandinya yang di atasnya itu bocor. Otomatis orang Islam tadi selalu bocoran, tapi tidak pernah sambat. Akhirnya baru ketahuan setelah berapa tahun, ketahuan bahwa ternyata orang yang non Muslim di atasnya itu kemudian sadar, loh, kamar mandi kok bocor. Kemudian mendatangi di bawahnya. Loh Pak panjenengan mendel mawon mboten? Ya alhamdulillah ngira saged ngresiki. Karena saking sabarnya dia tertarik. Loh dirusuhi ngono kok ora mengeluh, tidak lapor. Maka akhirnya justru melihat kesabaran. Karena tuntunan agama kami akan berbuat baik dengan tetangga. Lah saya bisa berbuat baik panjenengan senajan bocor yang kalau berusaha tidak usah mengeluh. Karena kula mengikuti ajaran Islam, saya berbuat baik ke tetangga. Senajan panjenengan itu bocor kula mboten nate mengeluh. Kira-kira panjenengan sing ngono ki nesu napa mboten? Bocor dibocori terus kok mboten sambat, akhirnya setelah beberapa tahun konangan. Nah, suatu konangan itu yang dia tadi walaupun bukan Islam, akhirnya dia tertarik dan oh kok hebat sekali ajaran Islam. Dilarani kok ora males, ning malah dia sabar, kemudian dia berpegang teguh. Salah satu berbuat baik dengan tetangga tadi, walaupun tetangganya berbuat yang tidak baik, dia memaafkan dan dia tidak pernah mengeluh. Ini yang mungkin sulit kita tiru. Tapi dengan hikmah itu ternyata akhirnya orang yang di atas tadi kemudian malah masuk Islam. Ini. Yang keempat adalah wa ahibban nas ma yuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nek kowe di kampleng lara ya aja melok, aja ngampleng. Jadi nek disakiti aja nyakiti. Nek diunek-unek kowe mangkel aja kowe dodo ngunek-ngunekke. Artinya seperti kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan selamat musliman. Jadi kalau panjenengan dengan siapapun juga kita berbuat baik seperti kalau kita mencintai diri kita sendiri. Inilah 4 hal yang perlu kita perhatikan tentang tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang kelima adalah wala takhtir ad-duhak fa inna khatatal duhak
tumitul qalb. Jangan terlalu banyak gojek, banyak tertawa, karena banyak itu bisa mematikan hati. Artinya kehidupan yang kemudian banyak main-main dalam arti yang tidak bermanfaat, maka justru akan mematikan hati. Jadi ini pesan 5 hal ini mari kita coba. Tapi yang paling berat tentunya tadi berbuat baik dengan tetangga, terutama tetangga tadi malah menyakiti kita, berbuat tidak baik, kita bisa membantu dan bisa kita memaafkan, itu ternyata luar biasa. Jadi sekali lagi pesan Nabi, kita menjaga diri daripada hal-hal yang haram. Yang kedua, nerimo ing pandum. Yang ketiga, berbuat baik dengan tetangga, kita akan menjadi orang yang aman dan terpercaya. Dan kemudian berbaik dengan teman, dengan siapapun juga, seperti kita berbaik pada diri kita sendiri, maka kita akan selamat. Dan yang terakhir, jangan banyak hidup itu banyak tertawa dan banyak gojek yang tidak ada manfaatnya, justru itu akan mematikan hati kita. Inilah tuntunan Nabi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, ya, walaupun hal yang berat. Dan itu yang kita lakukan otomatis, karena tadi menjaga diri dari yang haram itu adalah otomatis termasuk kita mencari rezeki dengan mata pencarian apapun juga, maka dengan cara yang halal, cara yang baik, dan setelah mendapat rezeki dan kita manfaatkan untuk sarana beribadah agar ibadah kita menjadi ibadah yang diterima Allah, sehingga termasuk badan nas, termasuk orang-orang yang berbakti. Demikian, semoga kita bisa mencontohnya dan bisa mengamalkan. Semoga Allah senantiasa memberi pertolongan pada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrullah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.